Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabilah Yunus, NIM 20700120091 dari kelas C Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aliran behaviorisme dalam psikologi pendidikan. Nah, dalam aliran behaviorisme ini, saya akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah pengertian dari aliran behaviorisme. Yang kedua adalah tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang ketiga adalah prinsip aliran behaviorisme. Dan yang terakhir adalah aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa. Nah, yang pertama, apa sih itu aliran behaviorisme? Behaviorisme atau aliran perilaku juga disebut perspektif belajar, adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau konstruk hipotetis seperti pikiran. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik, seperti tindakan, dengan proses yang diamati secara pribadi, seperti pikiran dan perasaan. Behaviorisme juga merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotetis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh dalam aliran behaviorisme. Yang pertama adalah Edward Lee Thorndike, 1874 sampai 1949. Menurut Edward, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang dapat diamati. Teori Thorndike ini disebut pula dengan teori koneksionisme. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa, terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan simbol S, dengan respon, dan simbol R. Nah, yang kedua adalah Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi-reaksi yang diinginkan. Dari eksperimen Pavlov, setelah pengkondisian atau pembiasaan, dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga adalah Bruce Frederick Skinner, di mana prinsip-prinsip utama pandangan Skinner yaitu yang pertama, descriptive behaviorism, pendekatan eksperimental yang sistematis pada perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hubungan SR. Pendekatannya induktif, dalam hal ini pengaruh Watson jelas terlihat. Yang kedua adalah empathy organism, menolak adanya proses internal pada individu. Dan yang ketiga, menolak menggunakan metode statistikal, mendasarkan pengetahuannya pada subjek tunggal atau subjek yang sedikit, namun dengan memanipulasi eksperimental yang terkontrol dan sistematis. Selanjutnya yaitu Edwin Ray Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu contiguity
dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa, hal-hal, atau benda-benda yang terus terkait antara satu dengan yang lainnya. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Ray Guthrie. Guthrie menegaskan bahwa kombinasi stimulus yang muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu, sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antara stimulus dan respons tertentu. Sipil 2009. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Siswa harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak. Yang kelima adalah John Watson. Setelah memperoleh gelar master dalam bidang bahasa atau Latin dan Yunani, matematika, dan filsafat di tahun 1900, ia menempuh pendidikan di University of Chicago. Minat awalnya adalah pada filsafat, sebelum beralih ke psikologi karena pengaruh Engel. Dalam karyanya ini, Watson menetapkan dasar konsep utama dari aliran behaviorisme. Yang pertama adalah, psikologi adalah cabang eksperimental dari natural science. Posisinya setara dengan ilmu kimia dan fisika, sehingga introspeksi tidak punya di tempat di dalamnya. Yang kedua yaitu, sejauh ini psikologi gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Salah satu halangannya adalah keputusan untuk menjadikan bidang kesadaran sebagai objek psikologi. Oleh karenanya, kesadaran atau mind harus dihapus dari ruang lingkup PSI. Dan yang ketiga adalah objek studi psikologi yang sebenarnya adalah perilaku nyata. Tokoh selanjutnya adalah Clark L. Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun, dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan, kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus atau stimulus dorongan dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud bermacam-macam. Dan tokoh yang terakhir yaitu Albert Bandura. Sebagai seorang behavioris, Bandura menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan. Oleh karenanya, teorinya disebut juga teori belajar sosial atau modeling. Prinsipnya adalah perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan. Singkatnya, Bandura menekankan pada proses modeling sebagai sebuah proses belajar. Inti utama dalam teori ini adalah bahwa dalam belajar tidak hanya ada reinforcement dan punishment saja, namun menyangkut perasaan dan pikiran. Teori belajar sosial menyatakan tentang pentingnya manusia dalam proses belajar yang disebutnya dengan sebutan proses kognitif. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar behaviorisme. Teori behaviorisme telah digunakan dalam pendidikan untuk waktu yang mendorong perilaku yang diinginkan untuk mencegah perilaku yang diinginkan. Adapun prinsipnya, yang pertama yaitu stimulus dan respon. Dan yang kedua adalah reinforcement atau penguatan. Nah, apa sih maksud dari kedua hal ini? Yang pertama adalah stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau carta tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Nah, selanjutnya yang kedua, prinsip reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan atau reinforcement. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman atau punishment.
Nah, reinforcement atau penguatan ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah penguatan positif dan negatif. Yang kedua, penguatan primer dan sekunder. Yang ketiga, kesegaraan memberi penguatan atau imediasi. Dan yang keempat, pembentukan perilaku atau shaping. Dan yang terakhir adalah kepunahan atau extinction. Selanjutnya adalah aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa. Aliran psikologi belajar yang sangat besar memengaruhi arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Teori ini hingga sekarang masih merajai praktek pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat yang paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara drill atau pembiasaan disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan. Guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran yang sudah siap sehingga tujuan pembelajaran yang dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak hanya memberi ceramah, tetapi juga contoh-contoh. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi siswa untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Akibatnya, siswa kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka, karena teori behavioristik memandang bahwa sebagai pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur. Maka, siswa atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas, teori behaviorisme yang jelas, dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas, dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Nah, kesimpulan mengenai kekurangan secara umum metode ini adalah pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil. Murid dipandang pasif, murid hanya mendengarkan, menghafal penjelasan guru, sehingga guru sebagai sentral dan bersifat otoriter. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.